Welcome to Inilah Kisahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ditya Yusuf Setiawan dengan NIM 2200030358, kelas 24, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi, Universitas Ahmad Dahlan. Halo Dahlan Muda Tangguh. Dalam mengikuti pelatihan soft skill tahap 1 2023, lewat video ini saya akan bercerita tentang beberapa perjalanan hidup saya. Inilah kisahku. Semua berawal dari sebuah mimpi. Aku terlahir dengan segala harapan dan juga mimpi yang ada, untuk menjadikanku lebih bersemangat untuk menjalani hidup dan memperjuangkan apa yang sudah menjadi takdirku. Dari umur 8 tahun, hidup di kota Yogyakarta, sampai saat ini tentu banyak sekali perjalanan serta perjuangan yang tidak mudah. Banyak lika-liku dalam kehidupan yang tentunya membuat diriku lebih dewasa dalam wawasan maupun pengalaman. Ya, perjalanan 1 tahun lalu yang tidak mudah sampai bisa di titik ini. Aku dari dulu memanglah bukan seorang anak yang selalu juara di kelas. Akan tetapi saya mempunyai semangat dan tekad untuk mencapai sesuatu. Berawal dari dinyatakan lulus masa SMK, aku pun berpikir akan langsung terjun di dunia kerja atau lanjut ke jenjang perguruan tinggi. Namun orang tua saya juga berharap saya melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Saat saya bicara dan musyawarah kepada orang tua, beliau berkata, "Mumpung isih enom le kuliah, urung males mikir pelajaran, kui yonggo sangu masa depanmu sesuk." Yang artinya, selagi masih muda, kuliah, belum malas berpikir pelajaran, itu juga buat bekal di masa depanmu besok kelak. Saat masa-masa SMK, saya bertekad untuk mencoba ikut seleksi masuk perguruan tinggi negeri dengan jurusan yang sudah saya minati. Dengan melewati pihak SMK, mengumpulkan beberapa persyaratan dan juga berkas yang ditentukan untuk saya bisa ikut SNMPTN tersebut. Menunggu dan menunggu, akan tetapi takdir berkehendak lain. Saya tidak lolos dalam seleksi SNMPTN tersebut. Ya, ini mungkin belum rezekiku. Namun saya tidak berhenti di sini saja. Dengan dukungan orang tua, saya terus mencoba ikut beberapa seleksi dan jalur untuk masuk perguruan tinggi tersebut, yaitu mengikuti SBMPTN. Dengan segala kelebihan dan kekurangan materi yang biasa-biasa saja, saya tetap semangat dan bertekad untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi tersebut. Dengan jarak tempuh yang lumayan jauh dari rumah kakek nenek saya, mengikuti ujian di salah satu kampus di Jogja. Ya, ujiannya lumayan sulit juga ya. Tapi saya tetap berpikir positif bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Menunggu dan menunggu, namun lagi saya gagal. Saya tidak lolos dalam seleksi ujian SBMPTN tersebut. Dengan hasil yang cukup lumayan, mendekati kriteria untuk lolos, ini cukup mengecewakan dan sempat membuat down diriku. Tetapi aku mengingat susah payah kedua orang tuaku. Aku tetap semangat untuk mencoba tahap berikutnya, yaitu seleksi mandiri perguruan tinggi negeri. Ya, walaupun di seleksi ini mungkin kecil peluangnya untuk bisa lolos karena saingannya lebih berat. Tetapi aku tidak putus asa untuk mencobanya. Dengan mengikuti ujian lagi di salah satu kampus di Jogja, aku berharap ujian ini lebih mudah dan bisa untuk lolos. Ya, semoga kali ini aku beruntung. Hari demi hari menunggu dan menunggu lagi. Akhirnya hari di mana pengumuman hasil tersebut, ya, namun setelah keluar hasilnya lagi dan lagi tidak sesuai apa yang diharapkan. Aku gagal, tidak lolos dalam seleksi ujian masuk perguruan tinggi negeri tersebut. Kota Jogja ini menjadi saksi sebuah perjuanganku dan kegagalanku. Semesta, cahaya dan hembusan angin menandakan semangatku yang belum padam demi orang tuaku. Ya, kalau dipikir diri ini pasti lelah juga. Namun kedua orang tuaku pasti lebih lelah. Aku harus belajar dari kegagalan tersebut untuk lebih giat belajar untuk mencapai sebuah keberhasilan. Aku mulai berjalan melewati masalah yang hadir
tak menghiraukan sebuah kegagalan. Mulai keluar dari keterpurukan dan kekecewaan yang berlalu, menjadikan kegagalanku sebagai motivasi diri untuk lebih semangat lagi memperjuangkan sesuatu dan tetap pada pendirianku. Terkadang aku melihat kegagalan yang berlalu dan masa depan yang baik. Terkadang aku berpikir apakah aku bisa mewujudkan mimpi ini dengan keadaanku yang sekarang pasti mustahil. Namun aku bersyukur masih diberikan bahu yang kuat untuk memulai dan membuka lembaran baru demi sebuah kebaikan untuk memperjuangkan masa depan. Langkah demi langkahku akan didengar, banyaknya baik doa akan didengar oleh Tuhan. Aku yakin semua itu impian yang kutulis akan menjadi sebuah keberhasilan suatu saat dan membayar semua lelahku saat ini dan menjadikan kebanggaan kedua orang tuaku. Setelah badai berlalu, aku pun melanjutkan perjuanganku untuk tetap mencari perguruan tinggi dan memutuskan untuk berkuliah di perguruan tinggi swasta. Sebelum saya melanjutkan untuk masuk perguruan tinggi swasta, saya musyawarah dengan orang tua dan juga terkait biaya kuliah, dan orang tua saya mengatakan, "Rasah mikir biaya le, fokus kuliah, sinau sing tenan. Biaya ben urusane wong tua, sing mikir biaya ben diusahake wong tua, sekolah sing pinter." Yang artinya nggak usah dipikir biayanya, fokus saja ke kuliah, belajar yang benar, biaya biar menjadi urusan orang tua dan akan diusahakan orang tua, sekolah yang pintar. Setelah mendengarkan orang tua, saya pun mencari informasi di berbagai media dan juga dibantu oleh teman saya. Setelah menimbang keputusan demi keputusan yang ada dan izin dari orang tua, saya memutuskan untuk berkuliah di salah satu universitas swasta ternama dan terbaik di Jogja, yaitu Universitas Ahmad Dahlan. Dengan akreditasi A yang tentunya juga sangat baik dan dari segi fasilitas dan juga moral serta materi pembelajaran dalam akademik. Alhamdulillahnya saya diterima di Universitas Ahmad Dahlan dengan sesuai jurusan yang saya minati, yaitu ilmu komunikasi. Dengan mengikuti rangkaian sebagai mahasiswa baru pada angkatan tahun 2022, perjalanan selama semester awal itu yaitu saya mendapatkan banyak sekali pengalaman dan juga pengetahuan yang bermanfaat bagi diri saya, serta mendapatkan relasi teman-teman yang sangat hebat yang aku temui di kampus. Berbagai cerita dan pengalaman menambah wawasan bagi diriku. Kampus Universitas Ahmad Dahlan ini menjadi saksi awal dimulai perjuanganku yang sebenarnya. Semua kesempatan akan kucoba. Terkadang rintangan terbesar di jalan, semua masalah pasti ada penghalangnya. Tapi inilah aku dan semangatku dalam perjuanganku. Aku yakin aku akan mewujudkannya. Aku akan tetap terus berjalan untuk melewati umurku. Aku tak akan berhenti di sini saja. Perjalanan semester awal ini saya mendapatkan pelajaran serta pengalaman dan ilmu baru untuk dikembangkan. Seperti ilmu yang sudah saya kuasai menjadi lebih menguasai. Hal yang mungkin saya belum tahu menjadi lebih tahu. Semester awal ini mungkin lebih ke pengenalan dan adaptasi lingkungan baru dan cara belajar kita yang baru secara mandiri dan kreatif. Di semester ini ada beberapa pelajaran yang sangat berarti bagi saya dan menambah pengalaman perjalanan saya bagaimana berlatih berbicara di depan umum, berpikir secara kritis, kerja sama kelompok, dan bagaimana cara membagi waktu yang baik. Di satu sisi saya mendapatkan ilmu baru yang tentunya pengalaman baru bersama teman-teman saya. Merasakan bagaimana mewawancarai mahasiswa asing, liputan di suatu tempat kuliner atau tempat bersejarah, dan bagaimana merasakan suatu proyek kerja untuk menceritakan suatu tempat wisata bersejarah. Dan kita mendapatkan penghargaan HKI, suatu hak cipta karya untuk diri kita sebagai suatu prestasi penghargaan karena kita sudah membuat suatu karya. Di semester pertama, saya juga mengikuti sebuah organisasi ortom di kampus. Diharapkan sebuah organisasi ini bisa menambah relasi, pengetahuan, dan wawasan untuk mengembangkan diri di berbagai bidang.
Harapan saya ke depannya dalam akademik perkuliahan lebih ditingkatkan lagi dalam disiplin belajar dan membagi waktu yang efektif, serta lebih aktif dalam menjalankan tugas untuk mendapatkan IPK lebih dari 3, serta lulus tepat waktu. Dan tentunya yang penting skill dan pengalaman untuk terjun dalam dunia pekerjaan. Di umurku saat ini saya diberikan amanah dalam pekerjaan menjadi admin sosial media di suatu usaha vendor decoration pernikahan. Saya bersyukur atas rezeki yang diberikan kepada Tuhan. Dan harapan saya setelah lulus kuliah bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang saya, demi masa depan dan membanggakan orang tua ketika saya sudah berada di titik sukses. Harapan serta keinginan saya untuk kedepannya adalah mengembangkan suatu usaha atau bisnis dalam bidang teknologi, seperti apa yang sudah saya sukai dan menjadi hobi, yaitu fotografer dan videografer. Mungkin kedepannya akan menjadi era yang serba digital. Maka dari itu saya ingin membangun sebuah usaha atau bisnis dalam bidang teknologi yang pesat. Tentunya perlu usaha dan konsisten untuk mencapainya. Usaha dan perjuangan yang panjang, tetapi saya yakin dengan usaha serta doa dari orang tua saya, pasti saya sampai bisa di titik sukses itu, demi kehidupan yang baik dan membanggakan orang tua saya. Sekian cerita perjalanan saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf mungkin jika ada kesalahan kata serta cerita perjalanan hidup saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.